kita akan terlebih dahulu membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita sama-sama membacakannya dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-14, di mana firman mengatakan, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Firman Tuhan ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan memilih seorang raja di Israel, yaitu Raja Daud. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa sampai Tuhan mengatakan kepada firman Tuhan ini mengatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan? Ada dua alasannya. Yang pertama yaitu karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan ketika Daud melawan Goliat. Ketika waktu itu Goliat dengan tubuh yang besar, kekar, dengan memakai perlengkapan yang begitu lengkap, seorang panglima tentara melawan Daud yang Daud hanya membawa satu ketapel dengan lima batu yang ada di ketapelnya. Dan Daud mengatakan bahwa engkau datang dengan membawa tongkat dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel. Nah, adik-adik, dalam situasi seperti itu Daud selalu mengandalkan Tuhan. Nah, mungkin hari-hari ini adik-adik mengalami masalah atau dalam hal apapun, atau di sekolah kalian dalam pembelajarannya, mari jangan andalkan kekuatan kita sendiri, jangan andalkan hikmat kita sendiri, tapi mari andalkan kekuatan Tuhan, biar adik-adik menjadi orang berkenan di hati Tuhan. Dan yang kedua, kenapa Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, karena Daud selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang 147, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa 7 kali sehari Daud memuji Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam hal apapun, mungkin di rumah atau di tempat manapun, mari adik-adik harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti apa contohnya? Ketika adik-adik bangun pagi hari, adik-adik mengawali dengan membaca Alkitab dan berdoa. Itu adalah suatu cara di mana adik-adik membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika adik-adik membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, baca Alkitab, bahkan nanti sampai di sekolah, adik-adik datang ke sekolah, adik-adik juga mengikuti hal yang sama, yaitu renungan pagi, di mana adik-adik akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh kakak-kakak yang membagikannya. Dan ketika adik-adik tekun mengikuti firman Tuhan, bahkan rajin berdoa, maka saya percaya adik-adik Tuhan akan memberkati adik-adik semuanya. Dan ini adalah satu cara di mana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengapa kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Apalagi ketika adik-adik semuanya yang saat ini adalah seorang murid, seorang pelajar, perlu yang namanya kita mengandalkan Tuhan, dan perlu yang namanya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam hal apapun, mari sertakan Tuhan dalam aktivitas yang adik-adik lakukan, baik di rumah maupun di sekolah atau hal apapun. Marilah selalu mengawali dengan doa dan membaca Alkitab. Dan tak kisah percaya, ketika adik-adik membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tak kisah percaya, Tuhan akan memakai adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa ketika Daud berkenan di hati Tuhan, tidak mustahil bahwa adik-adik semuanya adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mau menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, yang terlebih dahulu yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Dalam hal apapun, ketika kamu belajar, kamu berdoa, minta hikmat daripada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka saya percaya adik-adik semuanya adalah adik-adik yang berhasil di dalam Tuhan suatu saat nanti. Dan yang kedua, apa yang perlu alasan kenapa Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan? Karena dia selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayo mari semangat memuji Tuhan, semangat membaca Alkitab, semangat untuk membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Dan tak saya percaya adik-adik SMP, SMK Kristen Elim adalah adik-adik semua yang berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan senang ketika adik-adik selalu mengandalkan dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jadi
jadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.